sandwich generation yang tradisional ini yang common banget, yang kelihatan banget memang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin kalau saya nih Mbak Mirna masih single, jadi masuk kategori yang open face sandwich. Kemarin saya berkali-kali saya ngajar ODP, salah satu ODP kami. Saya tanya, coba kamu lihat, kamu punya tabungan berapa sih? Dia kan fresh grade semua kan rata-rata. Saya punya Bu, saya punya tabungan saya 4 juta. Oke, tahun lalu kan. Coba lihat tahun ini, berapa? Masih 4 juta nggak? Coba lihat lagi, apakah kamu nggak ada potongan biaya pajak, nggak ada biaya administrasi, biaya ini, biaya itu. Masih tetap nggak kamu 4 juta? Oh iya Bu, enggak. Nah, kalau kita mulai ada edukasi nih tentang reksadana pasar uang, 4 juta yang tahun lalu dia simpan, ada returnnya. Halo kawan Visto, kembali lagi di Investalk All About Investment. Sudah hadir di studio dengan saya Mirnaela Anggraini dari Investasiku dan Mbak Amel. Halo, saya Amelia Sintama dari PT BNI Asset Management, Channel Distribution. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sandwich Generation. Nah, sebelum membahas mengenai tema utamanya, kita ingin tahu nih tentang BNI Asset Management itu sendiri. Gimana Mbak Amel? Terima kasih sebelumnya Mbak Mirna atas kesempatan untuk kami bisa join bareng di awal tahun yang baru nih ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, PT BNI Asset Management sudah berdiri dari tahun 1995. Di tanggal 23 Oktober kami sudah berjoin bersama dengan PT BNI Sekuritas. Namun seiring berkembangnya dari bisnis manajer investasi, akhirnya kami melakukan spin-off di tanggal 7 Juli 2011. Kurang lebih kita sudah lebih dari 12 tahun. Kalau boleh kita informasikan juga, kita sudah bekerja sama untuk bagian retail. Itu sudah ada di 28 agen penjual reksadana, termasuk Mega Capital Sekuritas atau Investasiku ya saat ini ya Mbak Mirna ya. Kurang lebih itu dari kami Mbak Mirna untuk BNI Asset Management. Oke, thank you penjelasannya nih Mbak Amel. Ini kita bahas nih mengenai rezeki baru ya. Nah, kalau untuk membahas tentang sandwich generation, ini kan rezekinya mesti dibagi ya berarti ya. Agak berat ya. Masuk di tahun baru kita ngomongin sandwich generation yang memang notabene di Indonesia sudah banyak nih kayaknya ya. Nah, mungkin kita mau bahas apa sih yang jadi kenapa kita bisa terjebak dalam sandwich generation. Nah, mungkin kita belajar dari Ibu Dorothy A. Miller ya. Ini beliau adalah seorang profesor doktor dari University of Kentucky di Lexington. Nah, ada 3 macam tipe sandwich generation. Yang pertama itu dia adalah seorang traditional sandwich generation. Terus yang kedua ada the club sandwich. Yang ketiga ada yang open face sandwich. Nah, ini bedanya apa? Kalau yang di tradisional itu kita lihat dia akan punya beban untuk membiayai hidup orang tua dan anak ya. Jadi ini memang untuk dikategorikan kepada anak-anak yang atau orang yang dia udah bekerja dan harus menghidupi selain dirinya sendiri. Sudah mature ya, kurang lebih ya Mbak Mirna. Kalau yang kalau sedikit info untuk traditional sandwich itu sebenarnya di usia kita kali ya Mbak Mirna ya, yang memang notabene kita sudah tahu nih ternyata komponen yang kita punya dari penghasilan yang kita punya, kita miliki itu ternyata kita harus membagi. Jadi sandwich ya, sandwich enak ya sebenarnya ya. Enak. Kalau kita ngomong masalah sandwich itu sebenarnya enak, tapi ternyata sandwich sendiri ada diinformasikan dari Profesor dari Dorothy di tahun 81 itu adalah memang sesuatu yang mungkin awalnya kita melihatnya secara kacamata adalah enak, tapi ternyata pas kita melakukannya itu bisa dibilang beban kali ya, karena beban. Dia di press antara si siapa ya, kita misalnya anaknya yang harus membagi pengeluaran pemasukan kita itu harus dibagi dulu ke pengeluaran yang mau untuk kita serahkan ke orang tua. Kemudian kita yang mungkin Mbak Mirna sudah menikah, Mbak Mirna masuk ke traditional sandwich kali ya. Betul, jadi betul. Mbak Mirna itu masuk, dia membiayai anaknya juga kan Mbak Mirna. Nah, that's why kenapa kita bilang kategori untuk
sandwich generation yang tradisional ini yang common banget, yang kelihatan banget memang ada di masyarakat Indonesia. Mungkin kalau saya nih Mbak Mirna masih single, jadi masuk kategori yang open face sandwich. Oke. Jadi open face sandwich itu mungkin orang pikir, wah Mel ini punya apa ya? Nggak ada punya beban nih karena belum nikah, belum punya anak. Oh, nggak kayak gitu kakak gitu loh. Kita sendiri sebenarnya punya di privacy kita sendiri kita punya pembagian yang dimana satu saya harus membagi ke orang tua dan juga waktu itu masih ada adik ya, jadi tetap saya harus bagi juga ke adik. Jadi itu sebenarnya yang jadi untuk yang kita common ada 2 ini. Tapi yang paling menarik lagi nih Mbak Mirna, kita mempunyai club sandwich. That's why club sandwich itu kayaknya bebannya lebih besar dibandingkan Mbak Mirna ataupun saya. Gitu kan. Jadi mungkin kalau Mbak Mirna boleh cerita, mungkin club sandwich dari view-nya Mbak Mirna itu kan pasti lebih seperti apa gitu ya Mbak Mirna? Ini kan lebih ke kayak extension family ya. Jadi kayak kita harus membagi pemasukan kita itu untuk keluarga di luar inti ya. Mungkin bisa ke keluarga atasnya lagi cucu, ya, kakek, nenek, paman gitu ya. Iya. Ternyata misalnya Mbak Mirna sendiri ada yang di club sandwich, dia sebenarnya sudah punya anak dan anaknya itu punya cucu. Akhirnya dia harus membiayai lagi. That's why disebut club sandwich. Jadi lebih ngegeprek lagi dibandingkan kita. Kalau ayam geprek enak gitu ya Mbak Mirna, kalau misalnya club sandwich itu ya mungkin kalau di restoran Italia atau mungkin restoran Western itu enak. Tapi pas merasakan di financial itu nggak enak banget Mbak Mirna. Iya itu ya mudah-mudahan kita yang ada di apapun generation sandwich tipenya itu bisa lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan, karena memang secara psikologis itu akan membuat sangat stres ya, stressful kalau misalnya kita ngelihatnya aduh nih kok kayaknya pengeluaran nggak habis-habis tapi pemasukan cuman itu aja gitu ya kan. Nah kalau dari kata Mbak Prita Golsi sih emang sandwich generasi yang geprek banget, udah penyet banget gitu kan. Kalau buat makanan enak ya, tapi ternyata kalau masukin ke financial, wah itu nggak enak sekali. Nah berarti kita sama ya sebenarnya ya. Iya, mungkin kalau Mbak Mirna dikategorikan tradisional karena sudah berkeluarga, sudah otomatis punya kewajiban yang lebih dibandingkan saya yang masih single. Jadi, tapi kita sama-sama punya kebutuhan atau kewajiban yang memang kita harus delegasikan ke orang tua atau mungkin kalau Mbak Mirna sendiri kan ke anak gitu ya. Yang itu kita nggak bisa meninggalkan. Kalau kita meninggalkan berarti kita lalai ya. Iya, kita nggak boleh seperti itu. Jangan jadi anak durhaka. Nggak boleh. Oke, kita lanjut nih Mbak. Sebelum ke mengatasinya, itu sebenarnya penyebabnya apa sih kita ada di generation sandwich itu? Oke, ini agak berat sih, tapi mungkin disclaimer dulu, ini dari point of view dari saya ya, karena mungkin keluarga saya itu dari dulu memang tipikalnya sandwich generation, di mana memang ada yang keluar. Mama saya kebetulan dia hanya lulusan SMA, tapi dia akhirnya punya adik banyak. Akhirnya dia harus kerja dan membiayai adik-adiknya dan orang tuanya. Walaupun jatuhnya dia belum mendapatkan istilahnya kalau gelar sarjananya belum cukup gitu ya, tapi dia tetap harus bekerja. Nah itu yang akhirnya dia kan harusnya kalau dia mau bisa dibilang selfish, dia bisa aja dong. Benar. Dia yang penting pendidikan dia, terus kemudian dia karir path dia bagus apa segala macam. Tapi dia tidak mengindahkan itu, malah dia akhirnya mementingkan keluarganya, kemudian adik-adiknya. Akhirnya adik-adiknya berhasil dan ia bisa dibilang adik-adik berhasil dan bisa meneruskan untuk ke keluarganya sendiri, sementara mama saya dan keluarga dan papa saya juga tidak seperti itu gitu ya. Jadi akhirnya kita tidak terbiasa untuk menginvestasikan apa yang pendapatan yang kita punya dialokasikan sesuai dengan porsi-porsinya. Jadi dia mungkin ya udah deh, karena saya mungkin anak yang bisa dibilang bukan anak pertama ya, cuman anak yang dituakan lah ya, akhirnya harus membiayai adiknya, kemudian orang tuanya. Nah itu yang akhirnya dia tidak bisa saving dan akhirnya ke kita anak-anaknya yang akhirnya juga ikut jadi apa ya, jadi double combo nih. Kita udah ya, kita juga tidak bisa menyalahkan juga ya, karena memang itu sudah dialami dan ya mungkin itu jalannya orang tua saya. Akhirnya
saya nih harus gimana, how to I create it's different from my parents gitu ya. Jadi kalau bisa saya jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama gitu kan. Ya belajar dari pengalaman orang lain itu lebih enak dibandingkan pelajaran dari yang kita punya. Karena kita udah tahu nih pakem-pakemnya, oh orang tua saya itu harus membagi pos-posnya, akhirnya dia maksa. Walaupun dari 100% yang dia terima, ya dia kasih alokasiin 100% untuk semuanya ke keluarga atas dan keluarga bawah gitu kan. Nah itu yang akhirnya tidak bisa dia how to manage, dan mungkin zaman dulu itu bisa dibilang belum banyak ilmu, belum banyak pengetahuan, belum banyak belum banyak segala macam yang dia bisa tahu, dia bisa paham, dan akhirnya dia bisa terapkan ke hidupnya. Ya mau nggak mau saya yang sudah alhamdulillah dikasih kesempatan hidup di yang dunia sekarang, kita tahu nih teknologi seperti apa, kemudian juga ada berbagai macam literasi edukasi, investasi banyak banget Mbak Mirna yang memang kita bisa mulai dari diri sendiri. Kita komit dulu deh. Kalau kita bisa komit, kita bisa alokasiin, kita catat mana-mana yang jadi kebutuhan dasarnya, dan juga mana-mana yang jadi yang nggak butuh-butuh banget tapi kita paksain. Itu sih sebenarnya Mbak Mirna. Iya, itu memang kita harus tahu level di mana kita merasa cukup kan ya. Nah, juga harus setting boundaries nih, maksudnya oh ya kalau memang sudah memberikan yang sesuai dengan budget ke orang tua itu sekian, berarti ya di luar itu ya kita memang mungkin ada kayak permintaan, oh ya ini kurang nih, gimana dong, kayak gitu kan kita agak susah nih untuk nolak ya kan. Mungkin komunikasi juga kali ya Mbak Mirna, karena kan gini ya, balik lagi ya, manusia itu butuh komunikasi. Misalnya orang tua saya sebenarnya butuhnya hanya makan 1-30 hari ke depan, udah itu udah cukup buat dia. Tapi ternyata mungkin ada kebutuhan yang mungkin saudaranya atau apa buat arisan apa segala macam. Sebenarnya kan itu bukan sesuatu yang mestinya kita absorb di situ gitu kan, bukan kebutuhan kan yang primer gitu. Nah itu yang kalau kita nggak bisa komunikasiin, mungkin bilang gini, mah Amel nggak bisa nih untuk bulan ini karena Amel lagi ada bikin cicilan untuk rumah atau mungkin kendaraan, karena itu yang memang kewajiban di mana saya itu jadi kebutuhan primer saya nih. Kalau saya nggak ada kendaraan, saya nggak ada rumah, saya nggak bisa tinggal, saya nggak bisa ke kantor, kasarnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak komunikasikan, nanti mama saya berpikir, kok Amel biasanya ngasih saya sekian nih, kok persentasenya jadi turun. Nah itu kan jadi berpikir apa dia mengurangi atau apa gitu kan. Kalau kita nggak komunikasi ya susah juga sih Mbak. Iya itu betul sih. Memang kita harus bisa mengkomunikasikan kebutuhan masing-masing ya gitu kan. Ya memang sih untuk literasi keuangan dari orang tua itu kita nggak bisa kayak oh ya harus kayak sok tahu gitu ya, atau malah ngajarin orang tua gitu ya. Susah memang ngomongnya. Harus pelan-pelan sih. Harus pelan-pelan. Cuman ada beberapa mungkin kalau kita nggak setting boundaries, ada efek domino yang diwariskan dari orang tua itu. Jadi kita harus seperti dia gitu kan. Mau nggak mau. Untuk membiayai keluarga juga gitu. Itu yang sebenarnya memang tidak bijak untuk dilakukan. Karena menganggap oh iya berarti anak aku itu investasi buat aku gitu kan. Jadi dianggapnya kalau Mbak Mirna punya anak, ya udah itu investasinya Mbak Mirna. Tapi kan sebenarnya anak itu butuh kehidupan juga Mbak Mirna. Iya betul. Karena kita atau Mbak Mirna sendiri juga pasti kan merasakan kita tuh sebenarnya mau loh melakukan apapun yang agak selfish ya. Kalau kita bilang agak selfish, aku mau loh jalan-jalan mah tiap tahun ke luar negeri misalnya ke Eropa, ke apa segala macam. Tapi karena aku lebih mungkin lebih menyayangi keluarga, akhirnya aku lebih pilih udah deh kita sedikit sacrifice untuk nggak pergi ke luar negeri, padahal kan tiket Coldplay ada ya tahun depan gitu kan, Taylor Swift. Yang paling deket itu 30 Januari betul, tapi Singapura, dengan seperti itu kita akhirnya mau nggak mau mengsacrifice apa keinginan kita gitu. Sebenarnya kita bisa nih, karena kan kita juga nggak melulu harus kerja, nggak melulu juga harus aktivitas. Kita butuh refreshment. Nah itu salah satunya ya kita butuh untuk pergi gitu kan, untuk jalan-jalan, untuk healing lah. Kalau anak-anak generasi Z sekarang kan pasti bilangnya saya setahun sekali harus healing gitu. Nah itu yang akhirnya saya nggak bisa
melakukan itu karena harus sacrifice, tapi ya nggak apa-apa. Kita anggap aja itu sedekah kali ya kalau kita bilang seperti itu sih Mbak Mirna. Sedekah yang terbaik buat keluarga ya. Betul. Amal kita di surga ya. Oke, berarti tabungannya nggak cuma tabungan di dunia ya, betul, di akhirat juga ya. Kita harus mulai seperti itu. Oke, nah ini gimana nih sebenarnya biar kita sebagai generation sandwich ini tidak terjebak untuk kayak melakukan hal-hal yang mungkin di luar kapasitas kita ya gitu kan, untuk ngebelain nih, orang tua gue butuh ini, gue mesti harus habis-habisan bantuinnya kayak gitu. Sebenarnya gini, kalau dari kacamata saya, disclaimer dulu ya, ini dari pendapat saya sih berpikir kalau misalnya kita dapat penghasilan 100%, kita harus mulai alokasi nih Mbak Mirna. Yang idealnya, sebenarnya sih nggak ada ideal ya, cuman yang saya tahu itu 40, 30, 20, 10. Iya, betul, 40 living cost, 30 cicilan aktif yang bukan konsumtif ya. Balik lagi, kalau yang produktif lah ya, ya cicilan rumah, cicilan mobil itu kan produktif kan sebenarnya. Nanti buat kita juga yang ujung-ujungnya, kalau rumah buat kita tinggal, mobil buat kita jalan gitu kan, buat ke aktivitas lah. Terus 20% itu asuransi. Ya, proteksi ya. Proteksi, dan 10%-nya itu buat investasi gitu kan. Nah, kenapa sih kita mesti bagi? Itu nanti kadarnya tergantung dari kebutuhan ya Mbak Mirna. Jadi saya bilang 40, 30, 20, 10 itu belum pakem, ya bisa aja akhirnya kita negosiasi, kita lihat kebutuhan yang mana dulu nih, yang kanan dulu atau yang kiri dulu nih yang kita penuhi gitu kan. Kalau di generasi Z sekarang harusnya mereka sudah aware, mereka tuh gampang banget mencari informasi untuk investasi. Iya benar. Yang nggak terlalu beresiko, dan itu juga masih tetap mendapatkan return. Bisa masuk mulai dari reksadana pasar uang, dibandingkan dia masuk deposito. Mungkin yang kayak deposito ya bukannya gimana ya, kalau kita bilang coba ya, kemarin saya berkali-kali saya ngajar ODP, salah satu ODP kami, saya tanya, coba kamu lihat, kamu punya tabungan berapa sih? Dia kan fresh grade semua kan rata-rata. Saya punya tabungan saya 4 juta. Oke, tahun lalu kan, coba lihat tahun ini berapa, masih 4 juta nggak? Iya, dia masih kekeh. Oke, saya analogiin lagi kan. Oke, coba lihat lagi, apakah kamu nggak ada potongan biaya pajak, nggak ada biaya administrasi, biaya ini, biaya itu, masih tetap nggak kamu 4 juta? Oh iya Bu, enggak. Nah, kalau kita mulai ada edukasi nih tentang reksadana pasar uang, 4 juta yang tahun lalu dia simpan, ada returnnya. Walaupun memang nggak sebesar masuk mungkin di saham atau mungkin obligasi gitu kan, tapi tetap dapat return. Biasanya di atas time deposit, dan itu sudah net buat si investor. Nah itu 40, 30, 20 itu kalau dia mulai komit, dia investasi aja 10% dari penghasilan dia ya, anggap dia penghasilan UMR ya sekitar 4 juta 5 juta, anggap 5 juta ya, dia 10% masuk 500.000 tiap bulan, akumulasiin terus sampai 12 bulan, berarti kan dia tahun depan dapat 6 juta plus sama returnnya. Tidak dipotong ini, tidak dipotong itu, dan dia masih bisa nambahin nih. Oke, dia siapin dulu nih, abis alokasi dia tahu dulu nih apa yang jadi basic needs-nya dia. Dia udah punya basic needs sesuai dengan hierarkinya Maslow, piramida. Yang bawah itu adalah cash needs dulu, kemudian dia naik lagi ke financial safety, yaitu misalnya dana darurat. Dia udah punya belum dana darurat? Nah itu dia. Dana darurat itu kalau dia yang common-nya itu 6 sampai 12 kali dari pengeluaran. Pengeluaran. Misalnya pengeluarannya dia dari gaji 5 juta, dia pengeluaran tiap bulannya anggaplah 1,5 ya. Berarti dia 6 kali sampai 12 kali dia harus mencukupi itu dulu. Baru mulai investasi. Betul. Jadi financial safety dulu nih. Oke. Kenapa sih kita harus punya dana darurat Mbak Mirna? Ya, itu dia nih. Soalnya kalau dana darurat nih kayak misalnya, dia on the way ke kantor naik motor ya kan,
terus tiba-tiba amit-amit ya bannya bocor, Yes. terus habis gitu bensinnya habis Iya. gitu. Ya itu who knows gitu, kalau misalnya dia nggak punya dana darurat itu kan siapa yang mau bantu, mau nggak mau akhirnya Telepon gali call a lubang gali lubang tutup lubang ya. Zaman sekarang gali lubang tutup lubang itu kayaknya lumrah ya. lumrah, tapi itu nggak bagus Iya. buat kita nanti ke depannya. Karena kalau gini deh, kita di generasi sandwich yang kita alamin sekarang, kita aja sebenarnya sayang loh sama diri kita sendiri. Kita nggak Iya. nggak mau loh ada di posisi ini. Iya. Masa kita mau sih sama anak-anak kita dan cucu-cucu kita nantinya harus kita jadi beban lah, kalau kita bilang bisa jadi bebannya dari si anak kita atau cucu kita. Kan kita pengennya ya udah setelah dari sini misalnya kita udah punya financial safety dan darurat, naik nih, udah mulai nyaman nih, dia sudah mulai terbiasa, udah mulai komit, dia naik nih, accumulating wealth, kekayaannya diakumulasi. Yes. Mulai dinaikin dari yang tadinya dia nggak tahu, dia nggak ngerti nih, mulai deh pasar uang deh, coba dulu reksadana pasar uang. Multiply nanti ya. Iya, kemudian dari reksadana pasar uang itu, oh ternyata dia belajar lagi, dia buka lagi, dia belajar reksadana obligasi, pendapatan tetap ya. Dia yang mungkin bisa dapat lebih daripada itu gitu kan. Kemudian akhirnya dia mulai nyaman dan mulai merasakan passive income-nya dari reksadana yang sudah didiversifikasi. Dia mulai belajar lagi nih masuk ke reksadana saham atau indeks. Dia mulai nyaman dan akhirnya dia punya passive income dari 3 produk ini. Dia mulai aktif di saham. Jadi kan kayak accumulating wealth itu terus kita akumulasi, kita udah pupuk nih, kita udah ngerti, udah belajar, udah segala macam. Akhirnya apa sih yang kita mau? Financial freedom, Mbak. Itu enak banget. Kita masuk ke mall, kita mau beli ini, mau beli itu, nggak kita lihat mau harga lagi ya? nggak perlu mikir harga, dompet udah langsung. Dan bukan pakai card ya, kita pakai debit, misalnya debit atau mungkin transfer, whatever kita punya kok, kita cukup kok untuk beli, which is kita beli kopi yang kekinian, atau mungkin kita makan di resto atau apa segala macam itu bisa. After that kita sudah merasakan financial freedom, apalagi kita legacy, kita kekayaan kita tuh nantinya bukan untuk kita sendiri, kita wariskan ke anak dan cucu. Itulah yang memang bisa dikategorikan idealnya financial tuh seperti itu. Tapi indah at ya? the moment kita meng-create-nya itu nggak gampang sih Mbak Mirna. Menurut saya ya kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nggak ada kata terlambat sih menurut saya. Kira-kira gitu. Aduh mantep banget nih kita ngobrolnya, daging banget nih hari ini ya ngobrol sama Mbak Amel. Nah kira-kira nih Mbak, kalau misalnya kita mau invest di reksadana, tadi kan untuk yang pemula nih levelnya, tadi udah disebutin nama Mbak Amel, ada reksadana pasar uang, ada lanjut lagi di reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana saham. Ada juga yang di atas itu reksadana indeks. Memang disclaimer mode on, ini semua bergantung dengan profil resiko di masing-masing kawan Visto semua nih. Betul. Nah, coba Mbak Amel dibantu nih produknya kayak apa aja. Jadi sedikit gambaran juga, selain kita tahu profil risiko ya. Misalnya kan kalau kita yang masih generasi Z ini kan harusnya risiko tinggi, it doesn't matter gitu. Karena kita berpikir kita hidup lebih dari 40 tahun ke depan, karena kita yakin kita masih bisa bekerja, masih aktif, dan masih bisa cari side hustle, apapun itu yang memang akhirnya menambah income kita. Reksadana pasar uang, kenapa saya bilang kenalan dulu nih sama yang paling minimal dulu resikonya. Masuk dulu ke reksadana pasar uang. Kalau dia udah nyaman, akhirnya dia yang tadi saya bilang dari dia alokasiin 500.000 itu aja rutin, dia tahu tenor untuk reksadana pasar uang itu jangka pendek, 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi yang misalnya nih, saya mau anggaplah saya mau tadi pergi ke Coldplay di Singapura misalnya gitu kan, saya butuh 15 juta nih. Tahun lalu nih saya istilahnya sudah mengalokasikan itu. Saya sudah mengalokasikan itu, berarti saya butuh kurang lebih 1,3 juta per bulan. Harus saya sisihkan, harus saya masukkan ke reksadana pasar uang. At the end, di tanggal 1 tahun kemudian sudah terkumpul 15,6, sekitar 15,6 juta. Akhirnya saya ambil untuk dari investasi saya itu untuk kebutuhan saya. Jadi saya tahu dulu profil resiko saya, kemudian saya tahu dulu kebutuhan saya untuk tenor berapa lama. Kita harus tentuin dulu nih, planning dulu. Jadi semua apa-apa harus di planning.
Iya, Kita nggak bisa untuk langsung kasarnya hajar kita mau beli apapun, mau investasi, kita nggak tahu pelajarannya apa, resikonya apa. Cukup cocoknya buat untuk masuk tenor berapa lama. Kalau kita nggak tahu timingnya, ya kita kan harus mau nggak mau dollar average cost ya. Tiap bulan kan saya nggak ngerti untuk detail investasinya seperti apa. Saya bukan analis, saya bukan CFA, dan saya juga bukan yang expert di bidang investasinya banget. Mau nggak mau saya mulai akumulasi. Jadi saya nggak peduli kapan timingnya masuk atau enggak, saya mulai cicil. 1,3 tiap bulan saya cicil di tanggal setelah saya gajian. Anggaplah tanggal 25 saya potong debit terus, auto debit, kemudian sampai nanti di tanggal 1 tahun kemudian saya butuh, kemudian saya cairkan. Itu untuk tenor 1 tahun. Kemudian saya ada juga nih kebutuhan Mbak Mirna. Untuk misalnya 3 tahun ke depan saya mau S2 nih, saya mau naik jenjang lah kasarnya, karena kan kebutuhan career path saya ada untuk di situ. Akhirnya saya cari-cari, pilih-pilih 3 tahun nih saya baru bisa. Ya udah oke. Anggaplah total 60 juta. Ya udah saya akumulasi dulu 60 juta dibagi 3 tahun itu, saya masuk ke reksadana pendapatan tetap. Tiap bulan saya akan mulai dollar average cost tiap bulan sekali untuk masuk sampai 3 tahun ke depan. Itu untuk udah terkumpul ya, 60 investasi juta saya tadi masuk untuk S2 saya. Kemudian 5 tahun ke depan saya mau nikah. Amin misalnya gitu kan. Kemudian saya 1 tahun ke depan akan ya itu bonus ya. Atau tahun ini ya. Ya misalnya 5 tahun ke depan saya anggaplah saya udah nikah terus saya mau punya anak gitu kan. Untuk biaya ya masuk TK sekarang mahal sekali ya, Say. Betul, 30 juta, Say. Itu misalnya anggaplah itu 5 tahun anak saya mau masuk SD gitu kan. 5 tahun anak saya mau masuk SD, saya butuh misalnya anggaplah 100 juta. Anggap aja itu untuk 100 juta untuk pesta dia masuknya pendidikan SPP apa segala macam. Mulai dari situ saya akumulasiin aja, dibagi aja itu 5 tahun masuk ke reksadana saham. Saya bukan orang yang expert di bidang investasi, tapi saya mulai terus investasi tiap auto debit tiap tanggal 25 setelah gajian. Ya udah saya masuk aja untuk reksadana saham karena itu untuk anak saya. Kita mulai alokasiin, kita diversifikasiin karena kan kebutuhannya beda-beda nih. Iya, beda-beda. 1 tahun saya mau jalan-jalan. Tiap tahun lah, anggaplah saya tiap tahun mau jalan-jalan. Kemudian 3 tahun ke depan saya mau pendidikan. Dan setelahnya itu mau pendidikan anak saya. Jadi kan otomatis saya tahu tenornya. Akhirnya saya diversifikasi tetap setelah saya punya dana darurat. Iya, betul. Jadi kalau udah financial safety-nya udah oke, baru deh kita mulai tuh accumulating wealth-nya kita seperti apa. Kalau misalnya itu sudah berhasil, akhirnya apa sih? Saya kan ya umur 40 tahun nanti saya udah freedom, udah apapun. Ayo Mbak Mirna, kita kongko, kita hangout, apapun itu it's chilling time. Gampang banget gitu sih. Iya, benar-benar. Ya, yang penting pas waktu kita udah wealth accumulation itu, udah financial freedom, juga secara nggak langsung kita time freedom ya. Iya, otomatis mau nggak mau sih. Tapi kalau kita yang bekerja sebenarnya sih kayaknya untuk time freedom kayaknya enggak deh. Kita pasti akan terus cari gimana cari side hustle. Gak mungkin kita yang biasanya kita aktif kemudian kita diem, kayaknya enggak deh. Itu benar sih. Akhirnya mau nggak mau kan kita aktif terus-terusan, kita dapat income ya investasi lagi. Iya, benar. Passive income, punya aset, punya bisnis di 1, 2, 3, punya cabang apa segala macam. Walaupun itu jadi passive income, kita diem aja, tapi kan kita harus terus berkarya ya. Iya. Diem aja. Nanti daripada overthinking, nggak ada kerjaan, kita mikir yang aneh-aneh, nanti pasangan kita gimana-gimana. Nah, itu kan lebih lebih nggak bagus lah. Gitu sih. Kalau dari saya mungkin itu kali. Aku setuju sih sebenarnya sama konsep itu, Mbak Amel. Konsepnya itu ideal banget dan ya walaupun nggak gampang, tapi kalau kita nggak mulai kita nggak tahu. Kita nggak pernah coba, kita nggak pernah tahu Mbak Mirna. Ternyata itu kalau ya sekarang gini, kalau misalnya kita biasanya kayak tadi saya cerita juga sama teman saya, biasanya dia hanya minum teh. Terus saya mulai biasain nih, saya biasa minum kopi, cobain deh, gitu kan. Ternyata kalau nilai kopi itu misalnya bisa nggak ngantuk, bisa lebih semangat karena ada kafein, ada ini apa segala macam. Untuk yang normalnya ya, bukan yang punya penyakit apa segala macam. Kalau misalnya dia nggak nyoba, dia nggak tahu rasanya si kopi ini kayak apa.
ternyata pas dia coba, oh enak ya. Nah akhirnya kan mau nggak mau dia dari tadinya saya memberikan cuma-cuma, akhirnya dia beli ke saya dengan tidak cuma-cuma gitu. Akhirnya dia malah beli di mana sih Mel? Ya, jadi mulai nyari tahu kan, akhirnya dia pelajari, akhirnya dia beli sendiri gitu. Oke. Mungkin lebih seperti itu sih Mbak Mirna. Siap. Aku lebih tertarik lagi nih tentang produk-produknya dari BNI tadi. Returnnya di reksadana pasar uang tuh berapa? Terus yang reksadana pendapatan tetap berapa? Historical untuk yang pasar uang itu year to date itu sekitar 3,77%. Kemudian untuk yang pendapatan tetap itu 6,6%an lah ya. Yang saham pun juga kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kemarin tadi kita lagi bahas juga di Morning Wish kami, ternyata di pendapatan tetap dan juga saham itu sebenarnya kalau orang bilang tahun 2023 struggling, ngerasakan nggak Mbak? Iya, struggling banget. Tapi ternyata at the end saham dan pendapatan tetap kok di atas time deposit. Orang-orang berpikir iya apa ya, ketakutan lah ya, ketakutan. Terus banyak di tahun 2022 itu saya ingat sekali, banyak sekali yang informasi di 2023 itu gelap untuk investasi. Itu terus yang di brainwash apa segala macam. Itu benar sih. Dan akhirnya ke mindset ke kita takut take action. Tapi ternyata kalau kita lihat historicalnya ya telat dong gitu kan. Karena memang itu pentingnya dollar cost averaging ya, dari kita sejak gajian udah mengalokasikan untuk investasi sama tabungan. Nggak peduli kasarnya mau dia nanti turun apa segala. Iya kan? Karena kita nggak pernah tahu timing kita kapan bisa masuk dapat harga paling murah, jual paling tinggi, kita nggak pernah tahu. Kita bukan expertnya, balik lagi saya bilang saya bukan expertnya. Jadi karena saya nggak ngerti, saya tetap mempelajari. Akhirnya saya mau nggak mau, saya juga honestly nggak punya waktu. Jadi mau nggak mau terserah gimana caranya manajer investasi, manage our money gitu ya, our financial. Akhirnya tiap bulan deh saya masukin alokasi, diversifikasi, balik lagi diversifikasi. Karena kalau saya cuman saya nyaman hanya di pasar uang, saya nggak pernah tahu nanti rasanya ternyata 3 tahun sampai 5 tahun return yang paling lebih menjanjikan adalah ternyata pendapatan tetap dan juga saham, reksadana saham atau indeks mungkin. Atau indeks. Jadi makanya saya bilang kalau saya nggak mencoba untuk diversifikasi, saya cuma di satu basket, itu saya nggak akan pernah tahu gimana rasanya return yang ada dari masing-masing produk. Kira-kira gitu Mbak Mirna. Oke, kita mungkin mau break dulu minum. Ini kayaknya enak sekali ya. Enak banget. Makasih banget loh. Saya juga dari grupnya Pak CT Corp loh. Gimana nih caranya Mbak Mirna? Nah, kalau mau beli reksadana lewat aplikasi investasiku, itu ada namanya MPC Point. MPC Point ini namanya membership point kupon, di mana kita setiap kali pembelian reksadana itu akan mendapatkan 1 MPC Point. Nah, itu setara dengan Rp1. Jadi semakin banyak kita mengakumulasi kekayaan nih lewat reksadana dan saham dan obligasi di aplikasi investasiku, kita akan tambah duitnya lagi lewat MPC ini. Berarti baik banget ya. Baik banget. Jadi investasiku walaupun platform yang mungkin di Indonesia nih belum ada tandingannya, karena kita punya kekuatan ini. Ada privilege sendiri ya kayaknya. Nah, MPC Point ini nggak cuma bisa dibeliin buat reksadana aja Mbak Mel. Apa aja tuh? Ini bisa beli nih. Jadi bisa dari MPC Point kita. Gitu. Jadi misalnya nih saya invest tiap bulan rutin, anggaplah ya saya diversifikasi antara pasar uang, kemudian pendapatan tetap yang ada di BNI AM dan juga terakhir IDX 30, reksadana IDX 30. Akhirnya saya beli melalui investasiku, saya dapat poin ya? Iya betul. Itu tiap bulan di generate di tanggal 10 setiap bulannya. Jadi kita akan tahu nih, ada pendapatan pasif ternyata dari MPC Pointnya CT Corp gitu. Jadi pasif income-nya tidak hanya dari produk reksadana sendiri ya. Menarik sekali ya. Nambahin value ya sebenarnya ya buat kita. Oke. Diminum Mbak. Thank you. Oke kawan Visto, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan seputar investasiku, terus investasi di reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, obligasi, pasar uang. Nah, bisa hubungin di mirna.anggraini@megasekuritas.id atau nomor HP saya di 081230 12996. Atau datang langsung ke kantor kita di CT Corp di Menara Bank Mega lantai 2, Jalan Kapten Tendean nomor 12 sampai 14, Jakarta Selatan 12190.
Oke, mungkin dari Mbak Amel ada yang mau disampaikan lagi nih? Mudah-mudahan teman-teman Sobat Visto sendiri akhirnya mulai sadar dan mulai tergerak untuk berkomitmen beli produk-produk investasi, khususnya untuk produk-produk reksadana yang ada di BNI Asset Management yang dijual oleh investasiku. Karena diversifikasinya kita alhamdulillah sudah lengkap, semua ada di situ. Jadi tergantung dari appetite dan juga profil resikonya teman-teman Sobat Visto sendiri maunya seperti apa. Ya kalau saya balik lagi menyarankan semua produk didiversifikasi, coba aja beli, coba beli, rutinkan, kemudian komitkan untuk tiap bulannya, karena kita nggak pernah tahu kapan kita butuh dan kapan kita bisa merealisasikan dari yang kita punya produk-produk investasinya. Dan jangan lupa juga follow terus untuk BNI Asset Management di Instagram @BNI Asset Management. Terus juga terus investasi, karena kalau nggak mulai dari sekarang kita nggak pernah tahu nanti kedepannya akan seperti apa. Iya, ini 2024 udah waktunya mengubah mindset tentang investasi, dan kita pingin semuanya bisa financial freedom ya. Amin. Insya Allah. Ya paling nggak tahun depan kita lebih financial freedom lah ya. Bener. Oke, terima kasih Mbak Amel untuk sudah bisa hadir di acara bincang-bincang santainya hari ini nih. Saya yang terima kasih banyak Mbak Mirna atas kesempatannya kita bisa sharing ya kira-kira ya. Oke kawan Visto, itu dulu acara yang kita selenggarakan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Investasiku for better tomorrow. Better future, invest now. Bye-bye.